jangan khawatir, nanti kita akan kembali lagi. Jangan berkecil hati ya yang belum dapat. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari kami. Saya Yazid. Saya Farah. Kami mengucapkan terima kasih. See you next time. Terima kasih untuk Kakak Yazid dan Kakak Farah atas kuisnya yang sangat menarik ya kan. Nanti buat yang tadi udah jawab, tunggu aja hadiahnya. Pokoknya hadiahnya nggak merugikan, pokoknya bagus, pokoknya bermanfaat juga. Selanjutnya setelah ada kuis, ada materi kedua, yaitu mencetak generasi milenial yang berkarakter yang akan dibawakan oleh Bapak Zulharnizar Lubis. Bisa disimak ya baik-baik materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu mencetak generasi milenial berkarakter. Kita harus memahami dulu judul di atas. Arti dari kata mencetak adalah membentuk. Kemudian arti dari kata generasi adalah suatu kelompok pada suatu masa. Kelompok itu bisa kita anggap suatu manusia pada suatu masa tertentu. Kemudian arti kata milenial adalah manusia yang lahir di tahun 1981 sampai saat ini. Sedangkan kata terakhir, arti kata karakter adalah suatu kepribadian. Ya, itulah arti dari kata judul di atas. Jadi untuk kita lebih mudah memahami suatu materi dengan suatu judul tertentu, kita harus paham dulu arti dari judul tersebut. Judul tersebut berbentuk kalimat, jadi kita harus paham lagi arti dari kata per kata dalam kalimat judul tersebut. Setelah kita paham arti kata dari mencetak, kemudian arti kata generasi, kemudian arti kata milenial, lalu terakhir arti kata karakter, maka kita akan memasuki kepada materi yang sebenarnya. Kita akan lanjutkan. Materi berikutnya adalah fakta generasi milenial. Apa faktanya? Jadi kita bicara secara real, secara fakta. Ya. Pertama, generasi milenial tertua lulus SMA pada tahun 2000. Berarti secara tidak langsung generasi milenial itu diperkirakan lahirnya pada tahun 1981. Ya. Itu arti daripada tertua lulus SMA pada tahun 2000. Kemudian generasi milenial menghabiskan 85% waktu dalam sehari untuk menggunakan gadget. Gadget itu alat komunikasi. Jadi 25% itu untuk makan, mandi, tidur. Sedangkan 85% waktu itu dalam sehari habis untuk menggunakan gadget. Dari media sosial, dari WA group, dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook, dari YouTube. Itulah yang menghabiskan waktu sehari-hari generasi milenial. Lalu, generasi milenial adalah orang-orang yang suka membaca buku. Jadi generasi ini generasi yang hobi literasi. Baik itu buku saintis, buku filsafat, kemudian buku drama, buku cerita. Ini generasi milenial. Kalau generasi sebelum milenial, itu ada buku cerita yang terkenal pada zaman dahulu di Indonesia khususnya, itu cerita silat karya pengarang silat Indonesia yang terkenal Asmaraman S. Kopinghu. Tapi di zaman milenial itu sudah tidak ada lagi. Lalu
Dalam hal pekerjaan, generasi milenial meraih pendapatan 20%, lebih sedikit daripada baby boomers. Jadi dalam hal kerjaan, generasi ini meraih pendapatan 20% lebih dikit, ya, karena mereka sesuai dengan keinginan mereka kerjanya. Inilah generasi sekarang ini. Sepertiga generasi milenial yang berusia 18 sampai 34 tahun tinggal di rumah bersama orang tua mereka, ya. Jadi sekarang generasi milenial itu tinggal di rumah orang tua itu lebih nyaman karena kebanyakan mereka kerja juga itu dari rumah, bukan seperti dulu kerjanya harus ke kantor, ke perusahaan, tempat kerja. Kalau generasi sekarang itu kebanyakan kerja dari rumah, ya, karena mereka menggunakan teknologi. Itulah generasi milenial. Lalu generasi milenial sangat menyukai pengembangan diri. Nah, ini kita bisa lihat di zaman sekarang banyak pengembangan diri yang dilakukan oleh generasi milenial. Hampir rata anak-anak yang generasi milenial, mereka kalau ditanya kerja lebih suka membuka lapangan kerja ketimbang menjadi pekerja. Saya ada survei beberapa anak yang tamat kakak kelas kalian tahun kemarin, itu lebih suka mereka membuat lapangan pekerjaan baru yang mana orang belum terpikir untuk membuka lapangan kerja tersebut, atau yang sudah ada tapi mereka mampu bersaing. Itulah generasi milenial. Kemudian generasi milenial memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Ini faktanya, generasi milenial itu sekarang ingin pendidikan lebih tinggi daripada orang tuanya. Beda sama orang tua yang dulu, ya. Itulah generasi milenial yang didengungkan pada saat ini. Kemudian generasi milenial adalah orang-orang yang egois atau self-centered, ya. Memang dikenal generasi milenial generasi yang egois, ego mereka tinggi. Tapi itu zamannya, ya, beda dengan generasi sebelumnya. Ini fakta yang didapatkan pada saat ini bahwa generasi milenial adalah orang-orang yang ego. Kita lanjut fakta berikutnya. Generasi milenial adalah orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Seperti kasus sekarang ini, mereka cinta lingkungan. Maka mereka sekarang bergerak lagi di bidang sekarang sedang lagi booming di DKI itu pencinta alam. Sedangkan mulai digandungi lagi, ya. Pencinta alam sudah mulai digandungi dengan generasi milenial. Mereka sering naik gunung, mereka sering berkemah dan selfie di atas gunung. Mereka ingin mencari sesuatu yang tidak ada yang mereka dapati pada di lingkungan sekitarnya. Maka generasi milenial adalah generasi yang peduli terhadap lingkungan. Lalu generasi milenial atau generasi Y sangat suka beramal. Contohnya apa? Sekarang kita lihat generasi milenial itu beramalnya sudah pakai online. Kita bisa melihat aplikasi, mulai itu di Facebook. Ya, di Facebook aja sudah ada untuk kita menyumbang beramal, bangun masjid, bangun gereja, bangun pondok pesantren, dan bangun panti asuhan, membantu orang yang kena penyakit tahunan. Jadi sekarang generasi milenial sudah lebih dahulu suka beramal daripada generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya mereka beramal ke tempat-tempat rumah peribadatan. Jadi waktu beramal itu tempat sudah dipotong, ya, dengan aplikasi. Kemudian generasi milenial sudah menjadi generasi terbesar di dunia profesionalisme. Jadi mereka lebih profesional ketimbang generasi sebelumnya. Kenapa? Karena yang dituntut adalah orang-orang yang mempunyai profesional, ilmunya yang diakui, dan mereka kerja berdasarkan ilmu yang mereka dalami. Itulah generasi milenial. Maka sekarang muncul fakultas-fakultas baru yang dahulunya tidak ada. Kemudian generasi milenial jarang mengambil cuti untuk berlibur karena mereka kerja di rumah. Bukan mereka kerja ke kantor yang jarak jauh, jarak bisa memakan waktu 1 jam, 2 jam. Mereka tidak. Mereka tinggal buka laptop, mereka terkoneksi dengan internet, mereka sudah bisa bekerja.
Itulah generasi milenial. Masih banyak generasi milenial yang menerima bantuan finansial dari orang tua mereka. Iya, ini harus diakui karena mereka tinggalnya bersama orang tua mereka. Setelah umur 18 sampai 34 tahun mereka tinggal bersama orang tua mereka. Itulah generasi milenial. Lalu generasi milenial itu sangat mendambakan perkembangan karir yang melejit dengan cepat. Makanya bisa kita lihat pada zaman sekarang generasi milenial suka pindah-pindah kerja. Walaupun kerja di rumah, tapi mereka ingin mendapatkan finansial yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena mereka yakin mereka punya kemampuan. Ya, itulah generasi milenial. Kalau generasi sebelumnya, mereka selalu betah di suatu perusahaan, nggak pernah pindah. Tapi generasi sekarang tidak. Mereka pindah dari suatu perusahaan nasional, sekarang bisa mereka pindah ke perusahaan internasional. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan. Kita lihat di Microsoft. Microsoft itu yang paling banyak CEO-nya orang India, bukan orang Amerika. Ya, itulah generasi sekarang tuh, generasi milenial. Perekonomian berubah total. Sekarang toko-toko itu tutup. Kenapa? Sudah terbuka toko-toko online. Bagaimana cara buka toko online? Orang-orang yang paham dengan dunia internet, dengan program, dengan aplikasi. Ya, makanya generasi milenial itu generasi yang terbesar pada saat ini, yang mereka semua bekerja dengan aktivitas menggunakan jasa internet. Kita lanjut. Tantangan generasi milenial. Apa tantangannya? Tantangan itu 3, budaya organisasi atau perusahaan yang buruk. Jadi sekarang perusahaan juga harus berubah total, mindsetnya juga berubah. Kita lihat dulu Nokia tutup, ya. Dulu yang diagung-agungkan, yang dibesar-besarkan, nggak sampai berapa tahun sudah tutup. Dulu majalah, koran-koran bersebar, sekarang sudah beralih ke koran digital. Kemudian teknologi. Nah, teknologi inilah yang suatu yang sangat besar pengaruhnya. Dengan ada gadget, semua orang sekarang sudah menggunakan gadget. Televisi saja sekarang sudah jarang orang nonton. Orang nonton melalui live streaming dengan jasa internet. Sudah nggak perlu lagi antena televisi. Mereka menggunakan jasa fasilitas internet. Itulah teknologi sekarang. Makanya sekarang harga televisi jatuh sejatuh-jatuhnya. Orang sudah tinggal beli gadget, di gadget itu sudah ada semuanya. Koran sudah ada, televisi sudah ada, kemudian hiburan sudah ada, komunikasi apalagi, games juga sudah ada. Ya, itu tantangan bagi generasi milenial. Kemudian pengalaman dan pendidikan yang tinggi, ya. Ini sebuah tantangan yang amat ada di depan mata generasi milenial. Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Untuk membentuk karakter kreatif dan produktif melalui siklus belajar. Yang pertama, exploring, merespon informasi. Jadi kita mencari informasi-informasi baru, mengeksplor dengan fakta-fakta, dengan petunjukan sederhana, melakukan sharing atau berbagi pengetahuan dengan orang lain, atau menggali informasi dari guru, ahli, pakar, atau sumber-sumber yang lain. Nah, sharing itu bagaimana? Kalau nanti kalian sudah kuliah, saya pernah mengalami itu zaman sekarang, mereka orang-orang fakultas kedokteran masuk ke jurnal internasional, ya, jurnal yang ada di London. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia sudah bisa mendapat informasi yang tercepat, terupdate dari negara-negara maju, Eropa, Amerika. Kalau dulu tidak lama. Makanya dulu bangsa Asia terkebelakang. Dengan adanya internet, bangsa Asia sekarang menjadi bangsa yang besar. Kita lihat sekarang teknologi sudah banyak diambil alih oleh bangsa Asia, India dan Cina atau Tiongkok. Ya, karena mereka apa? Mereka sharing pengetahuan. Kita lanjut, planning. Planning itu menyusun rencana kerja, mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan, menentukan langkah-langkah, desain karya, dan rencana lainnya. Jadi kita menyusun rencana, setelah kita susun, kita identifikasi dan bahan yang diperlukan. Lalu kita tentukan langkah-langkahnya. Setelah itu doing atau acting atau melakukan percobaan. Pengamatan, menemukan, membuat karya dan melapor hasilnya menyelesaikan masalah.
Jadi kita harus melakukan percobaan. Makanya sekarang dibutuhkan suatu mekanisme percobaan atau lab-lab yang sering digunakan. Kita lihat sekarang Cina salah satu punya lab terbesar, lab bioteknologi di dunia. Ya, hingga Cina bisa menjadi negara yang maju. Kenapa? Karena mereka sering membuat percobaan. Dari percobaan itu mereka bisa menentukan mana yang harus mereka perbaiki lagi. Karena dari pengamatan mereka menemukan, membuat karya dan melaporkan hasilnya, lalu menyelesaikan masalah. Kemudian communicating itu mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil percobaan, pengamatan, penemuan atau hasil karya, sharing dan diskusi. Yang paling penting itu berkomunikasi kita. Ya, kalau tidak berkomunikasi, wah, kita pasti ketinggalan zaman. Maka itu perlu grup di WhatsApp, di Facebook, Instagram, ya, di Twitter, di YouTube. Maka sekarang dengan ada YouTuber, itu orang berlomba-lomba berkomunikasi. Maksud YouTuber itu memberikan informasi dan bisa berkomunikasi. Ada aksi dan reaksinya, ya, itu maksud komunikasi. Kelima adalah reflecting, mengevaluasi proses dan hasil yang telah dicapai, mencari kelemahan atau kekurangan guna meningkatkan efektivitas perencanaan. Jadi kita evaluasi, setelah kita evaluasi prosesnya, hasil yang kita capai, kita cari kelemahannya. Gunanya itu apa? Cari kelemahan dan kekurangan guna meningkatkan efektivitas perencanaan ke depannya. Itu yang harus kita jalankan untuk pembelajaran di generasi milenial ini. Kita lanjut untuk ke karakternya. Memunculkan pribadi atau karakter itu ada 10. Yang pertama daya tarik, yang kedua cerdik, yang ketiga empati atau timbang rasa, yang keempat berani, kelima bijaksana, keenam berpandangan baik, ketujuh tahu diri, kedelapan kesehatan tubuh, kesembilan bijak dalam berbicara, ke-10 percaya pada diri sendiri. Ya. Kemudian yang ini kata-kata filosofinya, ini yang terakhir, semakin awal kau memulai pekerjaan, maka semakin awal kau akan melihat hasilnya. Kemudian jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kau menginginkan sesuatu, raihlah. Titik, tidak ada koma. Jadi kita harus bermimpi, tapi mimpi itu harus kita jaga, kita rawat, karena kita menginginkan itu, kita harus meraihnya. Yang terakhir, jangan menyerah. Kalau gagal, coba lagi, bangkit lagi. Jangan pernah berpikir kau tidak bisa, dan jangan cepat puas. Hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Baik, terima kasih untuk Pak Zul atas materi mencetak generasi milenial yang berkarakter. Sekarang kita akan kembali ke kuis oleh Kak Farah dan Kak Yazid. Saya persilahkan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita. Saya Yazid. Saya Farah. It's time for quiz. Oke, baik. Tadi kalian udah ngedengerin materinya lagi. Itu adalah materi kedua yang dibawakan oleh guru kita. Tapi kita ada quiz lagi nih. Kan tadi masih banyak juga yang belum dapat kesempatan. Kita langsung aja ya mulai. Siap-siap. Peraturannya masih sama, yaitu kalian harus clap dulu. Reaction-nya kan ada tuh. Jadi harus ngirim clap, terus habis itu siapa yang tercepat baru kita panggil lagi nanti nama dan kelasnya. Jangan lupa ya. Baik, pertanyaan pertama. Lihatin ya Del. Baik, pertanyaan pertama. Apa itu generasi milenial? 1, 2, 3. Vina Priyanti. Ayo.
Vina Prianti, kamu kelas berapa, Dek? Kelas 10 IPS, Kak. 10 IPS. Gimana sih kelas 1 ya? Oke. Udah nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah. Jadi jawabannya apa? Apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah membentuk suatu kelompok pada suatu masa yang lahir pada tahun 90-an yang berkepribadian. Oke. Selamat Vina Prianti. Tapi karena Vina Prianti udah 2 kali, Selanjutnya. jangan kamu lagi ya, kasih kesempatan ke yang lainnya. Tapi kamu Iya, Kak. niat banget tuh kayaknya nyatet ya. Iya Kak, emang. Bagus. Yang lain dicontoh ya, berarti dia memperhatikan tuh tadi pemateri apa yang udah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa saja tantangan bagi generasi milenial? 1, 2, 3. Siapa? Muhammad Ridho. Saya Kak. Ridho. Saya Kak. Ya. Iya Muhammad Ridho, kamu kelas berapa? Kelas 10 IPA 3. 10 IPA 3. Oke. Jawabannya apa ya? Tantangan bagi generasi milenial itu apa? Pertama teknologi, kedua pengalaman dan pendidikan yang tinggi. Oke. Yeay. Selamat Ridho. Anda berhak mendapatkan hadiah dari kami. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Kan tadi udah dijelaskan tuh ya sama Bapak guru kita. Apa itu exploring? 1, 2, 3. Clap. Guys, siapa yang clap? Lihat dong. Exploring. Mana exploring? Itu ada boy. Siapa? Ada pula. Dia syuting. Zevanya. Zevanya sangat banget. Ya udah Zevanya. Tapi karena udah 2 kali, yang kali ini setelahnya temennya ya. Zevanya oke, boleh jawab apa itu exploring? Saya Zevanya dari kelas 2 bahasa. Exploring berdasarkan materi yang saya dapat tadi itu di mana seorang individu tersebut yaitu seorang generasi milenial itu mengeksplor sesuatu yang baru, hal-hal yang baru dan dikembangkan untuk tujuan yang lebih baik. Dan itu exploring itu menggali informasinya dari berbagai sumber, dari pakar-pakar, bisa mulai dari internet ataupun koran, majalah, dan lain-lain. Terima kasih. Selamat Zevanya. Wah, Zevanya sama Vina tadi dua-duanya sama-sama fokus nih. Keren. Yang keempat, kayak Zid, tolong bacain. Oke, yang keempat adalah ini dari sini ya? Ya dong, ini dong. Iya. Mengkomunikasikan hasil percobaan, pengamatan, penemuan, atau hasil karya yang disebut apa? Jadi itu tuh disebut apa? Mengomunikasikan hasil percobaan, pengamatan, penemuan, atau hasil karyanya itu tuh ada sebutannya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak guru kita. Zidan siapa? Fatir. Ya Kak. Mana Zidan? Saya dari kelas 11. Benar Zidan, aku nggak lihat layar kamu. Halo Zidan. Iya Kak. Saya dari kelas 11 IPA. Kameranya nyala nggak? Nyala. Sebentar ya, aku cari dulu. Benar. Ini. Oh iya. Oh ya Zidan Fatir, kamu kelas berapa Dek? Kelas 11 IPA 3 Kak. 11 IPA 3. Oh 11 IPA 3? Wow, mantap. IPA 3. Sama Lusmi ya? Oh iya. Sama Lusmi. Salam buat Lusmi. Lusmi, fokus ya. Lusmi yang fokus. Oke, maaf Zidan Fatir. Ayo, jawabannya apa Dek? Jawabannya communicating Kak. Iya. Semangat. Selamat Zidan. Oke. Selanjutnya yang keenam. Dari tadi kan kita perhatiin Bapak pematerinya ya. Tadi juga sempat ditampilkan. Beliau juga telah memberikan sambutan pada awal acara. Kira-kira kalian tahu nggak siapa nama Bapak pemateri yang memberikan materi ini? 1, 2, 3, clap. Widya siapa?
Dwi Tiara Putri. IBB ya? Kelas berapa? Kelas 11 IBB. Kelas IBB. Pak Zul Junior. Pak Zul Junior. Benar gak teman-teman? Salah. Pak Zul siapa? Junior. Junior. Salah. Mantap. Siapa lagi? 1, 2, 3, clap. Salsabila. Halo Kak. Iya, halo. Salsabila, kamu yang ikut seni lukis ya? Apa? Enggak, maaf. Oke, Salsabila, siapa nama bapak pemateri? Siapa nama bapak pemateri tersebut? Pak Zulhanizar ya? Zulhanizar apa? Hah? Tahu nama lengkapnya nggak? Satu kata lagi. Zulhanizar siapa? Gak tahu. Cluenya marga bapak tersebut depannya L. Jangan ada spoiler tuh. Banyak yang spoiler tuh. Sebuah marga dari tanah Sumatera. Ya udah. Namanya Namanya Bapak Zulhanizar Lubis. Lubis. Tolong diingat ya. Bapak Zulhanizar Lubis adalah wakil kesiswaan kita. Jadi kita harus kenal sama beliau. Tadi namanya siapa? Salsabila udah tulis? Sudah. Oke. Kelas 10 IBB Kak. Iya. Ya, selamat ya Salsabila. Selanjutnya nih, ini ada request ya. Mohon maaf sebelumnya request dari kakak-kakak mentor dan kakak-kakak panitia. Namanya tadi siapa Kak? Raichan siapa? Raichan siapa? Raichan. Raichan siapa? Raichan Rizky Putra kelas 10 IPA 3. Ya. Mana? On cam? On cam, Dek. On cam dong, tolong dong. Raichan siapa tadi? Raichan Rizky Putra. Ayo. Kayak Raichan ini Izin ngomong Farah. dari awal. Far izin ngomong Far. Raichan ini kayak bikin Di pin aja Far, di pin. Di pin dong orangnya. Oke, mana Raichan? Orangnya di pin dong. Tolong hostnya. Orangnya di pin. Tolong di pin. Ayo Raichan. Biar dilihat sama semuanya kalau di pin. Adek. Jangan ada yang matiin kamera. Ayo, jawab kan udah Ini dikasih tahu. katanya bilangnya adek. Mana? Coba dong, yang lain dong. Adek. Ayo mana nyalinya? Jangan dicat doang. Adek Raichan. Hati-hati ya guys, hati-hati guys. Hati guys. Raichan, ganteng banget deh. Raichan, ayo kita buang-buang waktu nih, Dek. Ayo On cam dong, tolong dong. banyak loh adik-adik teman-teman kamu yang mau ikutan juga. Ini kamu dikasih kesempatan nih sama kakak panitianya untuk kamu yang jawab. Ntar dapat hadiah kok. Khusus buat kamu. Hadiahnya sangat menarik. Nyalain dong. Raichan, masih nggak mau on cam? Ayo Dek. Ayo nyalain. Iya. Raichan. Ayo Raichan nyalain kameranya, jangan egois. Biarin temen. Adek. Tadi bilangnya adek kan ya? Ayo Raichan. Saya bilang adek. Tuh, udah disuruh Bu Cici tuh Raichan nyalain kameranya. Ayo dibuka Disuruh Bu Cici kameranya. loh. Disuruh nyalain Disuruh Bu loh. Cici lo itu lo. Sama Bu Cici langsung. Ayo on cam. Ayo. Nah. Mukanya mana? Bentar dulu. Seragam. Kenapa nggak pakai seragam? Kenapa nggak pakai seragam? Seragam tuh. Kan Coba. udah dikasih peraturannya, kamu dikasih Coba. peraturannya, kenapa nggak pakai seragam? Slow down. Kenapa nggak pakai seragam? Di pin dong, tolong hostnya pin. Biar teman-temannya lihat semuanya. Mukanya mana Raichan? Mukanya dong liatin. Raichan. Seragam lagi. Jangan dimatiin lagi dong. Raichan. Ayo Raichan. Raichan, mana Raichan? Tadi udah ngomong. Ayo. Abang, Oke. Kamu kan coba udah di sekolah dulu, Bang.
Dari awal pun udah dibacakan tata tertibnya, kenapa masih melanggar? Raican nggak pakai seragam ya? Enggak Bu, kita nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam, Bu. Pakai kaos. Melin Bu. Raican tadi Nah, Raican. Nak. Jangan emosi. Nah, semuanya diharapkan tetap pakai pakaian seragam nak ya. Jangan tidak pakai pakaian seragam. Ini ada kita rekam semuanya. Direkam dari awal sampai akhir. Raican, mana nih? Ganteng banget tadi lo, padahal mukanya lo. Kok mati sih kameranya? Tadi udah ganteng banget padahal. Ih. Ayo Raican, masih kita tunggu. Ini soal satu khusus buat kamu. Kalau kamu bisa jawab, dapat hadiah lagi. Teman-teman, gampang banget. Gampang kalau kamu perhatiin materinya tadi. Tapi kayaknya sih perhatiin banget. Perhatiin banget. Kalau kita sih percaya, dia perhatiin. Tunggu Kak. Guru. Hadiahnya bagus banget. Ini kasihan loh temannya nungguin loh. Nih, padahal banyak teman-temannya yang Udah semangat. berebutan buat ngedapetin ini pertanyaan, tapi kita punya khusus buat kamu loh. Bagus banget. Hadiahnya nggak bikin nyesel pokoknya. Yang saya nyalain. Tadi udah ganteng loh Raican loh. Kok dimatiin lagi sih? Nah, akhirnya coba dong, full dong. Jangan kayak gitu dong. Coba full dong. Masa alis sama matanya doang? Taruh di mana ya, Bu? Perlihatin dong mukanya. Tolong. Ini Raican. mukanya nih. Tuh. Nah, Bukan. Siapa nih Kile? Mana Kile? Seragamnya udah pakai seragam. Kenapa? Udah. Seragam nak ya. Kenapa nyari? Lengkap semuanya ya. Berbagi yang sama. Itu si Raican. KL. Oh. Nanti tolong dong HP-nya ditaruh aja, dikasih lihat semuanya. Jangan digituin alis sama Mapala doang, emang kita mau nunjukin alis sama Mapala. Raican, kamu udah siap kah? Udah. Oke, sudah siap ya? Kita kasih pertanyaan buat kamu. Pertanyaan ke-7. Ini gampang banget. Apa slogan SMA Negeri 4 yang tadi juga terdapat pada background pemateri? Tadi ada di video saat Pak Zul sedang menerangkan. Apa slogan SMA 4? Ya, ngapus ya. Halo? Oke, Raican, tadi kamu udah dengar belum soalnya? Oh, saya yang jawab. Iya. Iya, kamu yang jawab deh. Ulang ya. Aku ulang. Dengerin baik-baik. Apa slogan SMA Negeri 4 yang tadi juga terdapat pada background saat Pak Zul memberikan materi? Tadi ada terpampang besar Ada ya. warna putih sama biru tuh Pak. Iya, betul. Ilmu banget, ya. Imam Amal bukan Bu? Bukan. Bisa. Apa? Ulang coba Raican. Ilmu Imam Amal. Imam. Ya, nggak jelasin siapa dulu. Iya. Oke. Tenang, ditungguin. Ayo Raican, masa nggak tahu? Bu Cici tuh Raican. Apa tuh Raican? Tadi udah. Lagi buka Google ya. Iya ada Bu Cici cu. Language. Ini guru apa? Wali kelas saya ini. Bahasanya. Pakai bahasa yang sopan ya. Kan juga.
Ini direkam semuanya. Tuh, direkam. Kalau buku MPLS-nya dibaca sih ada dalam situ. Benar. Kamu dari tadi berarti ngomong. Benar itu. Ilmu Imam Amal, Bu. Imam apa? Ulang, Raichan. Apa ya, Dek? Iman, Bu. Aku kakak. Ilmu iman aman. Aman. Sekarang aman. Tadi imam, terus habis itu imun, terus Aman. Imunisasi. Tolong serius Raichan. Ya nih. Tuh, sabar ya Kak. Ilmu, iman, amal. Benar gak? Ulangi coba. Ilmu, iman, amal. Ilmu, iman, amal. Satu lagi. Ya, apa? Balik. Coba ulang. Coba buku MPLS-nya dong dibaca dong. Betul banget, Kak. Buku MPLS yang mana? Raichan, semangat. Itu siapa yang ngomong? Semangat, Bu. Halo Ibu Cici. Halo. Gimana sih itu Raichan? Ayo Raichan, cuma satu pertanyaan itu aja kayaknya. Udah kan Bu? Ulang coba, Dek. Tadi ulang. tepat atau masih ada yang terbalik. Pelafalannya juga salah. Apa ya? Coba 1, 2, 3. Apa tadi? Ilmu, iman, amal. Ilmu, iman, amal. Kurang satu. Ada yang terbalik. Ada yang terbalik juga, Bro. Susunannya ada yang kebalik. Itu nggak terbalik. Itu udah nggak terbalik kok. Tapi tinggal kurang satu lagi. Ilmu, iman, amal, SMP. SMA 4 Jaya. SMA, Bu, SMA. SMA apa? 4 Jaya. Raichan, dengar suara saya nggak? Dengar. Oke, siapa nih saya? Kurang tahu, Bu. Kenali nih, saya guru BK kelas PSIBB sebenarnya sih. Tapi sekarang saya jadi pemantau dari adanya acara PAB LDKS. Raichan, thank you ya udah gabung di acara ini. Tapi beberapa waktu yang lalu sempat ada kayak komunikasi. Coba sekarang kalau kamu siswa SMA Negeri 4 Jakarta pasti tahu dong slogan dari SMA kita. Kamu kan bukan nama SMP lagi dong. Jadi yang benar nih sekali nih saya ajarin ya, ilmu, iman, amal, SMA 4 Jaya. Iman, ilmu, amal. Ya, iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal, SMA 4 Jaya. Ya, nah sekarang hadiahnya nggak tahu nih kemana. Halo, Raichan. Ya, Bu. Apa namanya? Apa coba slogannya? Bareng-bareng aja sama kakaknya coba. Ilmu, iman, amal, SMA 4 Jaya. Betul? Iya. Iman, ilmu, SMA 4 Jaya. Iman dulu. Iman, ilmu, amal, SMA 4 Jaya. Paham, Raichan? Ilmu, amal, SMA 4 Jaya. Iman kan? Ya, iman, bukan imam, Bu. Iman kan? Ya, Iman, ilmu, amal, SMA 4 Jaya. Coba sekarang kamu mimpin teman-teman kamu. Kita sloganin bareng-bareng. Slogan SMA Negeri 4 Jakarta. Tapi bareng-bareng. Yang lainnya pada tahu kan? Tahu, Bu. Contoh nih. Kita contohin aja ya, bareng-bareng. Coba Dela ngomong. Salam kita. Iman, ilmu, amal. Kamu kayak gitu. Kamu pimpin teman-teman kamu
ini kan namanya juga LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi kamu harus bisa belajar untuk memimpin. Coba pimpin teman-teman kamu untuk menyebutkan slogan SMA Negeri 4 Jakarta. Coba, kayak tadi. Siap? 1, 2, 3. Iman. Salam kita dulu, salam kita. Iman, ilmu, amal, SMA 4 Jaya. Udah benar tadi, coba Chan. Iman, ilmu, amal, Jaya. Ayo Raichan, masa gitu aja nggak bisa nak? Semangat. Chan, coba baca di Zoom, di grup di chatting. Tuh lihat udah saya sebutin. Salam kita. Iman. Salam kita. Iman. Terus. Ilmu, amal, SMA 4 Jaya. Oke, sip, mantap. Balik. Tinggal diulang. Bareng-bareng ya, yang lainnya pada ngikutin. Baca tuh, Chan. Udah ada diketik, udah ada di chattingan. Ya, Bu. Yang lainnya, ikutin juga yang lainnya. Oke, Ibu. Saya kedengeran kan, Bu? Suara saya kedengeran. Kedengeran, cakep banget suaranya. Oke. Ya, udah nih, Bu. Mulai gak? Mulai ya? Yuk, yang lainnya ikutin ya. Iya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Salam kita. Amal, SMA 4 Jaya. Ilmu, amal, SMA 4 Jaya. Lain kali kamu bisa menggunakan suara kamu yang bagus itu untuk komentar yang lebih bijak, oke? Oke, Bu. Sip, thank you. Lain kali pakai seragam. Mantap kamu, Raichan. Iya, thank you. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Viviana, selaku guru Raichan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Cici. Terima kasih juga kepada Ibu Cici ya. Terima kasih dan guru-guru lainnya. Oke, terima kasih kepada Pak Chan, rambutmu dirapikan. Oke, tadi untuk Raichan, Dek, kamu kelas berapa ya? Allah, ini rambutnya panjang amat. 10 MIPA 3, Bu. 10 MIPA 3. Muncir. Ya, Bu. Oke, Raichan 10 MIPA 3. Selamat ya, Raichan. Yeay. Oke, kita take over lagi. Kita akan membacakan soal-soal. Gokil. KL ngeling, KL. Ri. Serem Kal. Harap di-mute ya. Ini masih seputar dengan Bapak Zul. Ekskul apa yang dibina oleh Pak Zul? 1, 2, 3, clap. Apa? Siapa tuh? Gimana? Bukan langsung jawab, ada tata caranya ya kalau mau menjawab. Niki ya, Niki udah Pak. Halo Niki. Ya. Apa Kak? Apa? Itu apa sih? Apa ya? Aduh, sekarang tahu sih Kak. Coba dibantuin sama Kak Pratiwi ya. Kalau ada yang belum tahu tentang Mapaba, ini penjelasannya.
Silakan Kak Tiwi. Salah dulu. Tadi pertanyaannya gimana, Kak? Pertanyaannya adalah Ekskul apa yang dibina oleh Bapak Zul? Tadi sudah terjawab kan Makabah. Nah, terus tadi apa kepanjangan dari Makabah? Iya, benar. Benar. Kepanjangan dari Makabah. Apa? Jadi kepanjangan dari Mapaba itu adalah Remaja Pecinta Alam Batu 3. Jadi Mapaba ini juga udah dari lama juga eskulnya. Pokoknya eskul ini seru deh gitu. Iya, gitu. Oke, terima kasih Kak Tiwi atas penjelasannya. terima kasih juga kepada Niki. Selamat Nina. Om berhasil menjawab. Yeay. Niki, kamu tadi kelas berapa, Dek? 10 IPA berapa? 10 IPA 1, Kak. Oke, terima kasih ya Niki. Selanjutnya, ingat ya, tadi Dimas kamu udah cepet banget tuh. Semangat, terima kasih ya Dimas udah coba menjawab. Tapi clap dulu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa salah satu quotes yang tadi disebutkan oleh Pak Zul? 1, 2, 3. Clap. Raichan. Udah El. Quotes yang tadi dibawakan oleh Tadi yang dibawakan. ada di terakhir video tuh. Sorry. Oh ya, Siti Fatimah Zahra. Zahra. Ayo Siti Fatimah Zahra. Halo Siti. Saya Siti Fatimah Zahra dari kelas 10 MIPA 2. Oke. Sebentar ya, catat dulu. Tepuk tangan dong, Kak. 10 MIPA berapa, Dek? 2. Oke, baik. Tadi quotes-nya apa ya? Semakin awal kau memulai pekerjaan, maka semakin awal kau melihat hasilnya. Ayo, mantap banget. Selamat ya Siti Fatimah. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Ini susah banget nih pertanyaannya. Susah kalau kalian nggak ngedengerin dan nggak memperhatikan. Bukan. Ini pertanyaannya adalah apa judul lagu di closing materi tadi? 1, 2, 3, clap. Pagiku cerahku. Apa itu kan bukan judul, Kak? Dimas. Yeay. Ayo Dimas jawab. Dimas seneng banget ya? Dimas seneng banget nih. Ayo Dimas. Kamu kelas berapa, Dek? Lagu yang tadi tuh. Dimas, Prawira, Kak. Berapa? IPS 1. IPS 1. Oh, IPS 1. IPS 1. IPS. Ya. IPS ya. Apa tadi, Dek, judulnya? Lagunya Semangat Sekolah, Kak. Semangat Sekolah. Wah. Kayak gimana tuh lagunya? Itu judul lagunya, sayang sekali tidak. Iya. Oh, gini deh, Dimas, gini deh. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Iya, lu. Ya, coba nyanyi dari awal. Coba teman-teman yang lain dengar. Dan Pagi. kan gitu. 1, 2, 3. Apaan? Dari ulang, coba kamu nyanyiin deh, nggak usah judulnya, nggak apa-apa, nyanyiin aja. 1. Dimas mirip Tulus. Pagi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Deka, lupa. Ayo barengan. Ku nantikan dirimu di depan kelasku. Gue mau ganti. Ayo siapa? Semuanya. Guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Ada Dimas. Nanti rame. Kak judulnya Kak. tadi ke 10 orang yang tadi itu harap untuk menghubungi kakak mentornya lagi ya. Saya ulangi. Yang pertama tadi ada Pina Priyanti, kelas 10 IPS.
Terus yang kedua ada Muhammad Ridho 10 IPA 3, yang ketiga ada Zevanya Hillary. Zevanya Hillary 10 IBB, yang keempat ada Zidan 11 IPA 3 yang kelas sama Lusmi, yang keenam ada Salsabila kelas 10 IBB, terus yang ketujuh ada Raichan jangan lupa ya slogan SMA 4 10 IPA 3, yang kedelapan Niki Oktora 10 IPA 1, yang ke-9 Siti Fatimah 10 IPA 2, dan yang ke-10 tadi Dimas 10 IPA 1. Oke, selamat kepada 10 Hubungin kakak pemenang. mentornya lagi. Harap hubungi ke mentornya dan tunggu ya nanti hadiah dari kita. Oke, tadi. Sekian dari kami. Tadi apa? Yo, sekian dari kami berdua. Kami mengucapkan terima kasih. Saya Azid. Saya Farah. See you next time. Bye. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkumpul kembali secara online ya. Menjalani kegiatan menjalani kegiatan PAB atau pelantikan anggota baru. Kami atas nama pihak sekolah sangat berterima kasih karena adik-adik sekalian sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir secara tertib, kecuali tadi ada beberapa kendala. Maaf banget karena pada awal kegiatan PAB ini ada kendala, yaitu pindah dari Google Meet terus ke Zoom. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia dan guru yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan pada hari ini. Semoga kebaikan dan kerja keras kami semua akan menjadi bekal nanti di masa depan. Selanjutnya ada penutupan doa yang akan dipimpin oleh kita akan berdoa masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai karena udah jam 11 ya dan sudah berakhir juga, kami tutup acaranya. Mohon maaf jika selama kegiatan ini banyak salah kata dan perlakuan kami terlalu kasar terhadap kalian. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah hadir mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa besok. Semangat buat besoknya ya. Dadah. Banget semua. Makasih Kak. Thank you Kak. See you next time. Sampai ketemu Raichan. Bro, Ada aja lah. Chan, aku Kasih main yuk, kasih. Raichan itu datang ya. Main yuk. Si main yuk. Kejunet aja yang like dong, kejunet aja. Raichan bikinin Mau ketemu Raichan daftar. Raichan ulang tahun yuk. Datang ya. Raichan. Raichan kejunet aja. Udah itu teman kalian. Udah. Update Raichan. Pak 3 ambil buku paket DKS ya. Jangan lupa nanti jam 1 Bikinin kamu dong. Yang mau Raichan ke Junet aja. Ayo jangan Prasetyo. Raichan bikinin Somo dong. Muhammad Raffia keluar. Sampai jumpa Raichan. Bro, bikinin aku Somo bro. Udah ya. Usun. Raichan, see you next time. Kakak panitia tolong Jangan nih. ada itu. Si Muhammad Raffiansyah mau gue.
Yang panitia stay sini ya? Apa enggak? Ya panitia stay di sini, panitia stay di sini. Briefing kayak biasa. Yuk. Dewi coba panggil di ruang SAS. Makasih Kumpul. Michelle udah hadir dari awal sampai akhir. Dadah Michelle. Dadah. Minggu besok. Besok. Makasih bro. Iya. Ya ini nggak sulit. Gimana nih? Nggak tahu. Belum. Ini ada yang nggak bisa di-remove, kenapa ya? Giliran Siapa ya iPhone? Nanti dulu gue nggak bisa call. iPhone siapa iPhone? pada haus Yang makan sekalian makan aja. Tadi Akila katanya lapar. Janes pegelen tuh, Janes pegel. Janes pegel. iPhone siapa ya? Sehat. Sehat. Akila mana Akila? Gue izin tutup kamera dulu ya. Pengen kamar mandi ya. Bawa juga gak apa-apa, Nes. Lo bawa juga gak apa-apa. Saya gak mau kamar mandi lagi, Nes. Parah. Copot aja dong. Wedel. Itu tadi tuh ada apa? Itu Suara Jokowi. Suara Jokowi kan. Tahu. Jokowi. Diundang langsung. Apa itu tadi? Apa itu tadi? Ayo lanjut. Lihat mantap. Kasih kata-kata mutiara, Pep. Tadi itu apa? Oh, boy, gue tadi gue. Gak teli kape bocah jam. Pisan tuh. Gacor, Pep. Emang itu apa? Tadi itu apa ya? Besok ya, Pep. Lu aku yo nonton. Itu gue. Ajang collab Feb. Siapa ya iPhone? Iya, siapa ya? Iya, Ivan dari tadi. Charlie siapa Charlie? Wah tidur nih, gue rasa tidur nih, gak dengerin. Game. Yang main game. Yang main tadi. Charlie Angle. Yang main PS. Iya itu. Oh, namanya Charlie. Mau nanya dong, pasang background gimana sih? Itu di virtual ada aja di phone. Udah tadi mau pasang background nggak ngerti. Pakai di itu jangan di video. Ya di video terus. Backgroundnya jangan. Oh pencet terus. Bentar ganti dulu. Setting. Iya tadi kan jawab tuh. Aryo basket. Aryo kok begitu sih? Jalan. Aryo curang kan? Aryo pakai itu background ini tadi. Aryo pakai sesan. Dari tadi kena tipu. Ada aja nih. Mana tuh? Video setting terus. Bondan Ormas tuh, Bondan Ormas tuh. Bondan Ormas tuh, ini Paci. Berarti buat besok aja kali ya, Bu ya? Iya dong. Karena Pak Ando tadi juga telah ngirim materi. KL. Kenapa? Ada lo KL. L sabar L KL. Udah pilihan. Gila ikutan sekalian, Gil. Gak bisa gue. Backgroundnya Pep. Febri kayaknya tuh Febri. Dia lo biasa marah-marahin gue, marah-marahin dah tuh. Katanya suruh pelan-pelan. Tadi gue udah ngomong kesopan banget tuh. Sindir. Ya jangan sobae deh, jangan sobae deh. Jangan dong saya. Ya Allah tuh. Ntar gue kebablasan, gue lagi yang salah. Kebablasan. Sama gue galak banget. Bablasin aja lah, biar viral sekolah.